Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Nirata dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini bersama Muhammad Randy Agustri dan Rida Sabili. Kita di sini ingin menjelaskan tentang gas mulia. Oke, gas mulia. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai benda-benda di sekitar kita yang menggunakan unsur gas mulia. Contohnya pada lampu pijar, unsur argon, lampu reklame, unsur neon, Ne, balon udara, unsur helium, He, dan lampu blitz pada kamera, unsur xenon, Xe, serta lampu mercusuar, unsur krypton. Unsur gas mulia merupakan gas monoatomik yang memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Hal ini artinya terdapat 2 atau 8 elektron pada kulit terluarnya. Kesimpulan bagian 1. 1. Kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon. Berdasarkan tabel, semakin bawah letak unsur gas mulia pada tabel periodik, maka jari-jari atomnya akan semakin besar. Sedangkan semakin tinggi letak unsur gas mulianya, maka energi ionisasinya juga akan semakin tinggi. Dalam kasus ini, gas yang terletak paling bawah memiliki jari-jari atom yang lebih besar dan energi ionisasi yang paling kecil. Sedangkan gas mulia yang terletak paling atas memiliki jari-jari atom paling kecil dan energi ionisasi paling besar. 2. Kecenderungan afinitas elektron unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon. Dalam satu golongan pada tabel periodik unsur dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung semakin kecil. Dengan banyak pengecualian, secara umum kecenderungan afinitas elektron terhadap suatu golongan adalah semakin bawah maka afinitas semakin kecil. Tetapi dalam kasus afinitas elektron terhadap golongan 8A, gas mulia, unsur yang paling bawah, yaitu radon, memiliki afinitas elektron terbesar. Sedangkan unsur yang paling atas, helium, memiliki afinitas elektron terendah. 3. Kecenderungan jari-jari unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon. Semakin bawah letak unsur gas mulia pada tabel periodik, maka jari-jari atomnya akan semakin besar. Sedangkan semakin tinggi letaknya, maka jari-jari atomnya semakin kecil. 4. Kecenderungan keelektronnegatifan unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon. Dalam satu golongan, keelektronnegatifan unsur dari atas ke bawah makin berkurang, maka kemampuan inti untuk menarik elektron menjadi lemah. Akibatnya, keelektronnegatifan unsur makin lemah. Nah, berdasarkan grafik keelektronnegatifan terhadap gas mulia, dapat kita simpulkan bahwa unsur radon yang terletak paling bawah memiliki keelektronnegatifan lebih kecil dibandingkan dua unsur di atasnya. Nah, sedangkan tiga unsur awalnya, yaitu He, helium, Ne, neon, dan argon, memiliki nilai keelektronnegatifan 0, karena tiga unsur itu merupakan unsur bebas. 5. Hubungan kereaktifan unsur gas mulia dengan keelektronnegatifan. Hubungannya adalah sama-sama memiliki sifat semakin bawah unsur dalam suatu golongan, maka semakin kecil nilai kereaktifan dan keelektronegatifannya. Yang hanya membedakannya adalah untuk kereaktifan hanya untuk unsur non-logam, sedangkan untuk keelektronegatifan untuk unsur semua non-logam dan logam. Oke. Baiklah, pada bagian ini akan dijelaskan oleh Muhammad Randy Agustri. Kecenderungan kerapatan unsur-unsur gas mulia dari helium radon. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya massa atau relatif dari setiap unsurnya, maka kerapatan unsur gas mulianya akan semakin bertambah. Artinya, nilai kerapatan gas mulia dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari, dan gaya London, dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya titik didih dan titik leleh gas mulia. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi titik tinggi rendahnya titik leleh dan titik didih gas mulia adalah nomor atom dan massa atom relatif dari unsur tersebut. Bagian ketiga akan dijelaskan oleh Rido Sabili Amir. Ya, saya akan menjelaskan kesimpulan yang ketiga, kelimpahan unsur-unsur gas mulia. Seperti tabel berikut.
Kesimpulan tabel. Semua unsur gas mulia terdapat di udara kecuali radon. Kesimpulan tabel. Semua unsur gas mulia bising aing. Halo. Aku lo makan tapi bisa kan? Diam lo. Diam lu, Cok. Kesimpulan tabel. Semua unsur gas mulia terdapat di udara kecuali radon yang merupakan unsur radioaktif. Unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara adalah argon yang merupakan komponen ketiga terbanyak dalam udara setelah nitrogen dan oksigen. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon melimpah jumlahnya karena terdapat dalam udara bebas. Sedangkan helium adalah unsur yang terbanyak di alam semesta karena helium merupakan salah satu unsur penyusun bintang. Sekian dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.